Putmir Podcast Sound Inspiration. Putmir Podcast Sound Inspiration. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian tonton Yap. video ini. Ketemu lagi dengan kita ya Pak Fatwa di Putmir Podcast. Ya, kita Gimana? udah masuk di episode ketiga. Dengan Dan sekarang kita sudah mendatangkan sosok yang sangat spesial, khususnya di Komplek Putra Nirmala. Yo, Kita perkenalkan siapa dulu Ibu Jen? Siap, mau siapa dulu? Dari yang sebelah saya dulu Ya, mungkin. boleh. Oke, silakan Ibu, perkenalkan diri. Iya, terima kasih Pak Fatwa, Ibu Jenny. Bu. Selamat pagi semuanya. Halo, perkenalkan nama saya Tati Subarti. Saya bekerja di TK Putra Nirmala. Saya bertugas sebagai Kepala Sekolah Putra Nirmala. Ya, terima Oke, kasih Ibu terima perkenalannya. kasih, Ibu. Oh, mungkin boleh IG-nya? IG-nya mungkin IG-nya. Ada di sini. Oh, situ. ada di situ. itu IG pribadi atau IG TK itu? Bu? Boleh, IG pribadi ada, TK juga saya masukin, tidak apa-apa. Oh, dua tuh, ternyata. dua kan. Salah. Padahal ngomong. tadi briefingnya cuma satu, jadinya dua. Tidak Iya Bu, apa-apa. siap. Tidak Editornya apa-apa. pro Bu, tenang aja. Oke, lanjut nih sebelahnya nih. Selanjutnya Kita punya Ibu siapa sebelah saya, silakan Ibu. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. nih? Selamat pagi. Salam sehat, salam hemat. Kita tetap semangat. Nama saya Justina Eka Siwi, ditugaskan oleh Yayasan di SMA Putra Nirmala, juga sebagai Ketua Kompleks Putra Nirmala. Itu saja. Kalau mau IG, mau apa saja, nih, IG di sini, Facebooknya di sini, Iya. WA-nya di sana. Oke. Silahkan. Oke. Wow, ini tamu-tamunya Biar ini, capek. tamu-tamunya juga ini ya, suka beda sama briefing Iya. tuh, jadi Atasan saya tidak bisa membantah. iya harus Ya. dilaksanakan. Ya seperti yang sudah teman-teman dengar, kita sudah mempunyai sosok-sosok penting dari Komplek Putra, Putra Nirmala, ya. bener banget. Yang berarti jika episode ini tidak menarik, maka karir kita berdua terancam. Ya. Seperti itu. Maka tolong like, oke, untuk menyelamatkan karir View yang kami. banyak Ya. karena tergantung. No SP, but denda. Iya. Ya. Tolong. Ya. Yuk. Tema kita yang akan kita bahas apa nih Pak Fatwa hari ini? Apa nih? Karena kita udah mulai masuk di libur akhir semester ya, Yap. dan sebentar lagi kita mulai masuk di semester baru. Ya, tahun ajaran baru. Mungkin kita akan membicarakan tentang gimana sih caranya siswa-siswa baru ini untuk beradaptasi di lingkungan yang baru, dengan teman-teman Betul, yang betul. baru dan sebagainya. Dari TK sampai ke SMA mungkin seperti itu. Ya, betul. Oke. Karena biasanya kalau TK itu kan riskan ya Bu ya, masih baru, apalagi yang playgroup atau ya Bu ya, Iya, seperti itu. Jadi kita hari ini akan mengulik lebih dalam tentang bagaimana anak-anak beradaptasi di lingkungan sekolah yang baru, seperti itu ya. Oh, seperti. Mungkin langsung saja ya Bu ya, pertanyaan yang pertama terkait anak-anak yang mau masuk ke lingkungan sekolah yang baru, pagi mungkin dari SMP ke SMA, itu kan biasanya cenderung dekat dengan teman-teman yang lama. Jadi di SMA pun dia maunya berteman sama yang itu aja gitu kan. Sedangkan pada saat SMA itu kan bisa aja kedatangan teman-teman yang baru dari luar seperti itu. Nah itu bagaimana Bu? Menurut Ibu, memang untuk semua siswa masuk ke sebuah lingkungan baru harus berani membuka diri, membuka hati. Karena kita bertemu dengan orang-orang baru kan, itu ya jangan sampai kemudian kita sudah di dunia baru, di tempat baru, masih bertemannya hanya dengan yang lama, membatasi diri. Rasanya itu tidak akan menguntungkan, karena semakin kita kenal banyak orang, semakin bermanfaat untuk kita mengenal kelebihan-kelebihan yang ada pada mereka yang bisa membantu kita untuk lebih maju dan lebih mengembangkan diri. Itu menurut Ibu. Jadi harus membuka hati, Membuka diri dan membuka membuka hati. hati. Hatinya dibuka. Ya kan Bu? Ya, betul. Oke, terima kasih jokesnya Bu Jenny. Nah itu kan mungkin SMP dan SMA Iya. gitu ya, yang sebelumnya kita sudah punya teman dekat di Betul, kelas-kelas betul. sebelumnya, di jenjang-jenjang sebelumnya. betul. Tapi bagaimana kalau TK? Kan sebelumnya belum pernah masuk Sekolah sekolah, atau yang belum playgroup. pernah bersosialisasi Ya, PAUD dengan orang-orang juga. sekitar Mm. gitu Iya. ya. Jika TK bagaimana Bu cara Ya, mendapatkan baik. teman? Kalau untuk TK sendiri, memang untuk masuk sekolah itu perlu sekali butuh persiapan, terutama orang tuanya.
ya, Ya, karena akan betul. masuk ke dunia baru. Nah, untuk anak usia dini atau disebut juga dengan anak PAUD, untuk masuk ke sekolah itu perlu adaptasi, perlu proses, Iya. ya, perlu proses sekali. Nangis ya Bu. Pasti. Yang itu tergantung Ibu, kadang ada anak yang bisa cepat adaptasinya, ada yang juga perlu waktu. Tetapi tetap di sana perlu bimbingan dan bantuan orang tua, ya, orang tua, dan harus ada kerjasama dengan guru. Yap. Jadi perlu sosialisasi, adaptasi di lingkungan yang baru. Seperti itu kalau untuk anak TK. Jadi memang untuk sosialisasinya itu perlu proses, ya, di mana harus ada kerjasama antara guru dan orang tua. Orang tua. Ya, orang tua memasukkan sekolah anak baru pertama kali kadang merasa khawatir, aduh anak Iya, saya iya, gimana, benar. Oh, benar. aduh nanti nangis tidak. Nah, itu ada kekhawatiran di orang tua. Makanya antara guru dan orang tua itu harus saling komunikasi, di mana anak yang baru masuk, ayo percayakan kepada gurunya, nanti lama-kelamaan anak akan terbiasa dengan suasana barunya. Seperti itu. Oke. Intinya harus terjalin ya Bu, komunikatif Betul. antara guru dan orang tua, Iya. anak-anak seperti Minta itu. gendong juga loh. Iya, iya bener ya Bu. Guru TK Iya, iya, hebat iya. ya. Bijak sekali ya Oh, atasan-atasan digendong. putra dari malah kita Iya. ini. Wow. Luar biasa loh. Nah, Mantap. tapi itu benar Bu, karena saya sendiri ya waktu masuk TK saya itu orangnya mungkin ini benar Bu, benar loh. Masih inget apa? Masih inget. Masih Oh, ingat, masih masih ingat, ingat. iya. Saya masih muda lah, Iya, masih iya, ingat. iya. Saya tuh orangnya tergolong agak pemalu. Jadi di awal-awal masuk TK saya itu harus ada orang tua yang mendampingi. Kalau nggak masuk kelas ya Nggak mau. ngintip di Harus jendela ikut gitu. ya, ikut Kalau nggak saya belajar. nangis. Nah, Iya. gimana nih cara-cara guru TK Putra Nirmala untuk menanggapi orang-orang seperti saya? Seperti Bapak. Ya yang contohnya yang pemalu, yang kurang percaya diri, Oh iya, seperti benar, itu. Sekarang masih malu nggak Pak? Sekarang Pak udah Enggak siap sih Bu. ngobrol di depan Udah bisa kamera. ngomong di depan kamera aja ya. Ngobrol teman anak-anak kelas, saya sudah Iya. percaya diri. Baik. Iya. Untuk menghilangkan rasa malu ya. Iya. Itu berarti rasa percaya dirinya itu masih perlu bimbingan. Iya. Ya. Untuk mendampingi anak-anak yang masih malu-malu itu tentunya guru harus mempunyai apa ya, strategi. Strategi melalui pendekatan dulu, ini kenapa sih anak ini kok pemalu, pasti ada hal-hal lain di mana guru itu harus komunikasi lagi, pendekatan dengan anak. Jadi kenapa sih malu? Nah, malunya pasti kurang percaya diri itu. Nah, di mana anak yang pemalu itu kita dekatkan dengan anak yang lebih berani. Nah, biasanya anak yang lebih berani itu ayo ngajak main atau ngajak kemana-mana, ke kamar mandi pun ayo berdua. Nah, seperti itu. Jadi nanti lama-kelamaan anak tersebut akan suka dengan teman yang lainnya atau diajak bermain bersama dengan teman-temannya. Jadi lebih gurunya juga harus tahu mana nih yang Betul. vokal banget anaknya, yang jadi Betul. istilahnya leadernya seperti itu ya Bu Iya. ya di kelasnya seperti itu. Jadi guru tuh harus tahu satu-satu karakter anak. Ada karakter yang pemalu, ada yang pemberani, ada yang hiperaktif, seperti itu. Jadi harus guru TK itu untuk melihat karakter anak itu harus benar-benar jeli, seperti itu. Tuh, luar biasa banget nggak guru-guru TK? Iya, hebat. mantap. Putra Nirmala lagi. Iya, aduh, Wow. terakhir malah lagi. Harus mempelajari karakter anak yang masih kecil-kecil ya, yang Iya. kadang ada yang diem banget, ada yang hiperaktif banget. Wah, luar biasa banget pokoknya. Oke. Nah, tapi- gimana nih kalau yang SMA? Iya, SMA. Karena SMA itu kan rasa malunya tumbuh dari lingkungan gitu. Kan SD itu kan dari SD atau TK itu dari kecil tumbuh. Nah, jika di SMA kan walaupun sebelumnya sudah masuk ke SMP, ke SD, tapi rasa malu itu akan tetap ada gitu Iya. untuk beberapa orang. Nah, bagaimana nih menanggapi orang-orang tersebut atau siswa-siswa tersebut? Iya. Kalau di SMA mungkin hampir sama saja sebenarnya dengan di TK tadi, bahwa kita sebagai pendidik itu benar-benar harus mengenali anak-anak kita. Kemudian kita harus berani membantu menumbuhkan rasa percaya diri itu dengan cara
mengajak anak-anak untuk menyadari bahwa setiap manusia itu diberikan kelebihan oleh Tuhan. Oh, Nah kadang-kadang kan anak-anak kita nggak pede karena merasa nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa gitu ya. Nah padahal kita tahu Tuhan Maha Baik, benar-benar kita diberi luar biasa gitu ya. Banyak sekali kelebihan-kelebihan yang memang kadang-kadang nggak disadari. Nah ketika kemudian anak-anak mampu untuk mengaktualisasikan dirinya itu, nah disitulah rasa percaya diri terbangun dan mereka akan lebih mudah untuk bergaul, berteman seperti itu ya. Kemudian memang butuh peran para wali kelas, guru mata pelajaran, dan pasti guru BK kalau di SMA ya, guru BK yang benar-benar harus memfasilitasi anak untuk bisa bergaul dengan siapa saja seperti itu. Yap, itu. Jadi guru BK juga sebagai Iya, kunci utama ya Bu ya. Betul. Kunci utama dalam memahami karakteristik semua siswa. Iya. Seperti itu. Terima kasih Bu untuk menjawab pertanyaan yang keberapa tadi? kayaknya kedua. Kedua ya. Iya. Nah selanjutnya pertanyaan yang selanjutnya yaitu bagaimana Bu agar siswa-siswi di sekolah itu yang tadinya mungkin sudah menumbuhkan rasa percaya dirinya, sudah membuka hatinya, nah itu menjalin komunikasi yang baik agar terjadi interaksi yang baik pula. Nah misalnya mungkin Ibu Siwi bisa menjelaskan bagaimana kalau yang di SMA. Iya. Kita harus mengarahkan kepada anak-anak. Sebenarnya ini kan berlaku di tingkatan mana saja ya. Ya. Mau itu anak-anak, mau remaja maupun orang dewasa, kalau dalam proses komunikasi dengan yang sesamanya sudah pasti di situ dibutuhkan beberapa hal, harus bersedia untuk menjadi pendengar yang baik. Tidak bisa kalau kemudian sebuah komunikasi dibangun yang satu dominan, jadi yang satu hanya dengarkan terus yang nggak bisa. Jadi benar-benar harus bersedia menjadi pendengar yang baik. Kemudian juga positive thinking, gitu ya. Dan jangan lupa untuk tidak baperan, gitu Oh, ya. iya. Kan karena Betul. dalam kondisi PJJ seperti ini kita nggak bisa bertatap muka langsung, Iya. kita nggak bisa berkunjung ke rumah teman, ya kan? Betul. Satu-satunya ya menggunakan sarana Media, medsos ya. ya kan, gadget seperti itu ya. Di situ benar-benar harus dibangun itu tadi ya, 3 hal tadi kalau menurut Ibu sih seperti itu. Nah, gitu. Apalagi kan di Putra Nirmala sendiri gitu, kita memiliki banyak etnis, Iya, menerima betul. banyak suku ya Yap, sebagai yap, siswa. benar. Betul. Karena perbedaan itu kita harus menumbuhkan komunikasi yang lebih baik gitu ya, Betul, agar tidak terjadi betul. kesalahpahaman Iya, seperti betul. itu. Betul. Saling menghargai, Saling ya, menghargai. saling menghormati. Ya. Oke. Mungkin kalau misalnya SMA itu kan sudah paham ya Bu ya bagaimana untuk menghargai secara teknisnya seperti itu. Nah gimana nih Bu, Bu Tati kalau misalnya anak-anak PAUD atau playgroup, nah itu bagaimana untuk Iya. menjalin komunikasi yang baik seperti itu? Baik, ya terima kasih. Ya. Untuk anak PAUD sama anak SMA pasti beda ya Iya Bu, komunikasinya. benar. Ya, kalau untuk anak PAUD sendiri pasti yang pertama yaitu harus menanamkan pendidikan karakternya. Ya, pendidikan karakter itu yang utama, di mana anak tersebut harus bisa menghargai dulu temannya dari hal yang terkecil dulu. Itu harus bisa menghargai, misalkan temannya sedang berbicara, apakah boleh langsung Potong. dipotong atau itu kan kita harus mengingatkan sebagai orang tua ataupun sebagai pendidik di sekolah seperti itu. Terus apalagi sih untuk anak PAUD, tentu saja tidak egois. Kita mengajarkan untuk anak-anak tidak egois, ingin menang sendiri. Contohnya dari mainan, inginnya aku aja. Oh Kalau iya anak- benar. iya. Anak-anak kecil kan Iya, egonya benar. masih tinggi. Benar. Nah, disitulah kita harus menanamkan pendidikan memasukkan karakternya itu di sekolah. Itu dengan tentu saja dengan bimbingan guru, di rumah dengan bimbingan orang tua. Jadi anak usia dini itu untuk menjalin komunikasi tentunya dia akan melihat orang dewasa. Nah, melihat orang dewasa, gurunya ataupun di rumah, di lingkungannya. Seperti itu. Ya. Jadi harus sering-sering mengingatkan kalau anak usia seperti apa ya, sudah diingatkan begitu lagi, jadi nggak boleh kita bosan. Jadi Ya, harus betul. terus-menerus diingatkan. Sama Bu, Ya, di Harus SMA juga diingat. sama Iya. ya. Oh. Tuh, ternyata di SMA juga SMA juga. harus sering-sering diingatkan. Jangan sampai curhat bosan. pribadi ya Bu Jen ya. Oke. Oke, bagus. Jadi selain mengingatkan ya kita juga harus mencontohkan ya sebagai sosok Yap. yang lebih tua, yang Betul. lebih
mungkin lebih bijaksana, lebih dilihat oleh murid, apalagi TK gitu ya kan, sisi mencontohkan orang dewasanya lebih tinggi gitu. Iya. Tapi kan itu jika kita ketemu langsung, kita gampang gitu ya mengarahkannya bagaimana caranya gitu. Tapi untuk situasi sekarang kita masih mengalami yang namanya PJJ, pembelajaran jarak jauh, di mana kita sulit untuk mengarahkan siswa, siswa juga sulit untuk mendapatkan arahan dari guru gitu. Apalagi untuk TK, kita masih anak-anak TK itu mungkin ya masih sangat butuh sekali sosok seorang guru gitu ya, dan berkumpul dengan teman-teman sebayanya gitu. Nah, untuk TK sendiri nih bagaimana cara menanggapi pembelajaran TK di masa-masa saat ini gitu. Ya, baik, terima kasih. Untuk pembelajaran TK di masa-masa pandemi ini, saya sih berharap semoga cepat selesai ya. Karena kalau yang namanya anak TK itu pembelajaran itu butuh sentuhan langsung, ya butuh interaksi langsung kalau untuk anak TK. Tapi ya mau tidak mau dengan situasi sampai saat ini ya, kita harus siap di mana orang tua pun yang langsung terlibat mendampingi anak-anak. Jadi tentu saja untuk pelaksanaan PJJ kita melibatkan orang tua. Beda sama SMA bisa sendiri ya Bu. Kalau anak TK tentu saja orang tua, di mana anak TK betul apa yang dikatakan Ibu Siwi, yang biasanya tidak boleh pegang gadget sekarang harus pegang gadget. Tentu saja harus ada controlling dari orang tua seperti itu. Para guru pun juga harus itu kan di kami ada, pasti semuanya ada ya, ada grup. Ada grup kelas ya. Kalau di TK grupnya bersama orang tua. Jadi di mana grup itu adalah utama untuk saling komunikasi antara sekolah dan orang tua. Tentu saja butuh sekali pendampingan orang tua dan guru, di mana terjalinlah komunikasi yang sangat baik. Oke. Jadi antara guru, siswa dan orang tua harus saling berpartisipasi aktif. Nih, saya edit ya, Berpartisipasi. aktif Orangnya agar berpartisipasi. pembelajaran lebih apa ya, terencana, pembelajaran Yap, lebih masuk lebih ke siswa-siswanya efektif dan juga. lebih efektif. Iya. Oke, Betul. mungkin tuh untuk TK ya, pembelajaran di TK. Untuk SMA mungkin Ibu. Sebenarnya tadi di pertanyaan sebelumnya itu sudah saya masukkan juga ya gitu, bahwa untuk kondisi sekarang dengan kita masih mencermati terus kasus COVID sehingga pemerintah belum berani mengambil kebijakan anak masuk sekolah, maka memang ya satu-satunya kan untuk berkomunikasi, untuk menjalin relasi berteman dengan gadget ya gitu. Nah itu memang harus benar-benar mendapatkan fokus perhatian dari orang tua, meskipun SMA juga tetap harus butuh perhatian orang tua, Benar-benar. perhatian orang tua, karena jangan sampai anak-anak kemudian lari ke konten-konten yang tidak bermanfaat gitu, Yap. yang justru membahayakan dirinya. Lalu juga tadi dengan video call, dengan Zoom, Google Meet dan seterusnya itu kan sekarang banyak banget ya. Kita ibaratnya kalau seperti saya itu sudah dari generasi yang jauh ya dari teknologi, tapi puji Tuhan masih bisa Masih bisa, menikmati yap. lompatan teknologi yang luar biasa. Betul, gitu betul, kan. betul. Sehingga mengikuti anak-anak menggunakan yang seperti itu ya memang harus ada pantauan dari orang tua. Kemudian memang sama dengan di TK, di SMA pun ada WA group, maka di situ ada guru agama masuk, wali kelas, guru BK yang selalu mengingatkan anak-anak gitu. Jadi menyapanya ya lewat teknologi juga seperti itu ya, dan itu memang harus intens. Seperti itu. Jadi semuanya itu apalagi sekarang semuanya serba teknologi. Iya. Ya, serba teknologi, dan semua orang mau nggak mau harus mengikuti biar nggak ketinggalan. Maka dari seperti itu guru TK penting sepertinya ya. Iya benar. Iya, penting. Iya benar. Betul. Ya, karena semua orang mau tidak mau harus mengikuti teknologi yang berkembang pada sekarang ini, otomatis juga pembelajaran di sekolah-sekolah juga semuanya sudah hampir berbasis teknologi ya Bu ya. Nah, karena sekarang prosesnya pembelajaran itu PJJ, pembelajaran jarak jauh, otomatis mereka juga tiap hari bangun tidur ngelihatnya HP ya Bu ya, ngelihatnya gadget, ngelihatnya tablet kayak gitu kan. Nah sekarang bagaimana Ibu bisa memberikan tips
kepada anak-anak semua di rumah atau teman-teman semuanya, tips ke mereka agar bisa self controllingnya itu menjadi lebih baik atau bisa mengontrol diri sendiri untuk bersosialisasi lewat media sosial yang baik itu seperti apa? Iya. Mungkin Bu Siwi bisa deh. Menurut Ibu, satu yang memang benar-benar harus ditegaskan dan dilatihkan kepada siswa itu bersikap selektif ya. Karena kalau kita buka medsos itu pilihannya luar biasa banyak banget kan gitu. Nah, kalau anak-anak tidak selektif, tidak melihat itu yang positif untuk dirinya yang mana, nanti mereka terjebak pada konten-konten yang negatif yang malah membawa mereka ke arah yang tidak benar. Ya. Jadi benar-benar sikap selektif, kemudian panduan orang tua, pantauan guru, maka dibutuhkan kerjasama yang luar biasa antara orang tua, siswa, dan guru. Itu. Ya, mungkin itu dari Bu Siwi. Nah, kemudian gimana nih Bu Tati untuk anak-anak TK atau mungkin bisa diberitahukan kepada orang tuanya? Seperti itu. Baik, terima kasih. Ya. Kalau untuk anak TK tentu saja butuh pendampingan orang tua juga, Ya. di mana orang tua juga harus selektif juga tentunya memilih-milih, apalagi sering pegang gadget, memilih-milih permainan atau game-game ya. Saya takutnya anak-anak sekarang tuh udah pintar buka gadget entah YouTube untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Berarti orang tua harus benar-benar jeli. Dimana kalau mau memberikan permainan-permainan, berikanlah permainan yang edukatif, yang mengandung unsur pembelajaran. Terus diberi batas waktu juga, jangan sampai anak terlena atau keasikan main gadget, orang tuanya sibuk. Tapi tetap harus ada batas waktu. Nah, cukup misalkan 1 jam kelamaan, setengah jam aja ya cukup, dan itu harus jadi komitmen bersama antara orang tua dan anak. Jangan sampai orang tua yang kalah sama anak, tapi orang tua harus komitmen, orang tua harus tetap mengingatkan seperti itu. Oke, untuk jenis pembelajaran yang edukatif mungkin Ibu bisa mencontohkan 1 atau 2 gitu kepada penonton. Boleh permainan edukatif yang lewat gadget ini. Ya, contohnya Karena kan seperti ada apa? yang permainan edukatif yang balok ataupun dari barang-barang bekas itu banyak sekali. Wah, kalau di TK itu seru banget kalau membuat permainan-permainan. Tetapi kalau permainan edukatif di gadget ini tentu saja banyak ya. Bisa dilihat di entah YouTube ataupun di Google, silahkan. Contohnya untuk anak-anak TK itu kalau anak playgroup tentang warna, tentang berhitung, itu banyak sekali. Tapi pilihlah yang baik ya, pilihlah yang permainan edukatifnya cocok dengan usianya. Oke. Di sana ada permainan edukatif untuk usia 3 sampai 4 tahun, 5 sampai 6 tahun. Seperti itu. Jadi tetap menyesuaikan dengan usia gitu ya Bu ya. Betul, iya. Oke, seperti yang sudah disinggung tadi sama Bu Siwi, sama Bu Tati, di zaman sosial media ini kita yang memegang apa yang pengen kita tonton. Jika di tahun-tahun sebelumnya kan televisi, ya apa yang ada di televisi ya itu yang kita tonton. Kita tidak bisa memilih gitu. Nah, jika sekarang kita bisa memilih apa yang pengen kita tonton, apakah itu positif atau negatif, itu terserah kalian. Dan mungkin di antara teman-teman kalian bingung, kira-kira channel YouTube apa ya yang bagus, yang berkualitas, yang memiliki unsur-unsur pendidikan yang kental, kira-kira apa? Ada yang tahu, Jet? Putnir Podcast selalu memberikan yang akan hadir setiap 1 minggu sekali, ditonton aja, bisa menghilangkan bosan dan memiliki isi juga. Bisaan ya nyambungnya ya. Oh iya dong, saya pengiklan sejati. Ampun, saya senang punya partner kayak gini loh. Boleh Ibu, silakan. Untuk anak-anak di rumah dalam kondisi seperti ini, biar tidak jenuh hanya dengan gadget terus, Ibu hanya titip saja, manfaatkan waktu yang ada untuk berinteraksi dengan keluarga. Kan bisa membantu keluarga. Kemudian ini bisa dimanfaatkan untuk melihat resep-resep masakan. Anak bisa praktek gitu kan, untuk memasak bersama orang tua, membantu orang tua pekerjaan-pekerjaan rumah dan seterusnya. Mungkin itu tambahan. Oke. Jadi HP itu tidak hanya ditonton terus tiduran aja ya. Oh, betul, harus dipraktekkan. Prakteknya gitu. Karena anak juga butuh gerakan fisik. Iya. Kalau ini terus nanti nggak sehat. Iya, benar Bu. Kalau nonton orang push up nggak akan sehat. Iya. Tonton sambil lakukan gitu ya. Iya.
Seperti dan itu. lakukan. Lihat dan Ya. lakukan. Seperti Mau tahu itu. tips untuk sehatnya bisa tonton episode yang sebelumnya ya. Iya, yang Iya. ada Pak Agus ya. Ada Pak Agus sama Pak Rifa. Yes. Nah, gitu. Mantap, Iya. mantap, mantap. Gitu. Mungkin Hah? Bu Tati dan Bu Siwi bisa langsung memberikan pesan terhadap listener nih, kita sebutannya untuk para yang teman-teman yang nonton ini listener gitu ya kan? Iya. Oh iya, bener. Iya kan? Iya. Iya. Iya, memberikan sedikit pesan Oh iya, oke lah. untuk teman-teman di rumah atau listener yang di rumah seperti itu terkait dengan terkait dengan bagaimana mereka untuk menghadapi situasi yang sekarang ini seperti itu. Karena memang ini kondisinya masih belum jelas, belum stabil, maka titip untuk selalu kita bawa dalam doa, kita bertekun dalam doa, semoga situasi segera membaik, dan isilah waktu yang seperti ini ya, sebenarnya sangat longgar ya waktunya, karena biasanya belajar pagi-pagi jam 5 sudah bangun, kemudian pulang sore-sore. Nah sekarang kan enggak selalu ada di rumah, nah itu diisi dengan kegiatan-kegiatan positif, membangun komunikasi kerjasama dengan keluarga secara lebih intens, sehingga benar-benar menjadi membahagiakan orang tua seperti itu. Ya. Terima kasih Bu pesannya. Mungkin silakan Bu Tati sedikit Iya, pesan. terima kasih. Karena dari saya sama aja bahwa terus dalam doa ya situasi sekarang ini, dan terus jaga kesehatan, itu yang paling utama, kesehatan. Lalu jalin juga komunikasi yang baik dengan saudara, dengan teman-teman, atau di lingkungan kerja, di lingkungan rumah. Jalinlah komunikasi yang baik dan jadilah pribadi yang rendah hati, jadilah pribadi yang selalu bersyukur kepada Tuhan di saat situasi seperti ini. Jadi tetap terus kita ada di dalam doa. Oke. Terpenting. Ya, seperti itu, karena ini masuk sebagai guru TK yang kena nyambung. Ya. Ya. Karena ya di zaman sekarang gitu ya, di zaman-zamannya sosial media, yang selalu saya katakan kepada anak-anak di kelas, yaitu history browsermu mencerminkan kepribadianmu. Yap. Jika yang Mantap. kalian cari di internet itu hal-hal baik, maka kepribadian kalian juga mungkin akan lebih baik gitu. Karena yang kalian tonton itu baik juga, seperti itu. Betul. Eh, Mantap, bantu. cukup bijak bukan? Ya, Wow. tumben ya bijak. Aku juga kaget tadi nggak di briefing padahal. Emang kepikiran gitu aja. Iya nggak apa-apa. Sekarang gimana nih Bu Jen? Mungkin kita sudah di penghujung. Ya. Kita sudah di penghujung acara atau podcast hari ini. Oke. Kita ucapkan terima kasih banyak Terima untuk kasih. Bu Siwi dan Bu Tati atas kehadirannya di Dan Putdir Podcast. segala informasi yang bermanfaat ya. Sangat bermanfaat banget. Bermanfaat. Iya, Mungkin cukup set itu aja. iya. Bu, nanti kalau saya ngomong Putdir Podcast sound Iya. inspiration lagi ya. Iya. Oke. 1, 2, 3. Putnir Podcast, Sound Inspiration. Inspiration. Bye, Dadah. sampai ketemu di episode selanjutnya.